Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas soal mata kuliah mikro. Langsung saja, untuk soal yang nomor 1, yaitu kurva permintaan sebuah firm yang beroperasi pada industri persaingan monopolistik berbentuk garis lurus. Jawabannya adalah B, miring ke kanan bawah. Soal nomor 2, yang disebut biaya produksi adalah, jawabannya adalah C, nilai semua faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output. Soal nomor 3. Firm yang bekerja di dalam industri monopolistik memiliki marginal revenue. Jawabannya adalah C, selalu lebih kecil daripada harga. Soal nomor 4. The optimum rate of output terjadi pada saat, jawabannya adalah A, tingkat output yang dihasilkan ketika biaya rata-rata terendah atau minimum. Soal nomor 5. Yaitu dalam analisis jangka pendek ketika besar AC sama dengan AR, maka kondisi yang ditimbulkan adalah C, normal profit. Soal nomor 6. Berikut ini adalah perusahaan yang tidak diberi hak monopoli oleh pemerintah, kecuali, jawabannya adalah A, Rum Garam. Soal nomor 7. Sebuah perusahaan adalah monopoli alamiah jika perusahaan tersebut menunjukkan seiring dengan meningkatnya output. Jawabannya adalah C, biaya marginal meningkat. Soal nomor 8. Bagi sebuah perusahaan monopolistik yang memaksimumkan keuntungan, hubungan antara harga, price, penerimaan marginal, MR, dan biaya marginal, MC, adalah, jawabannya C, P lebih besar dari MR, dan MR sama dengan MC. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Equilibrium price dan equilibrium quantity adalah, jawabannya C, 90 dan 900. Untuk soal nomor 10, optimum output sebesar, jawabannya adalah P, 100. Untuk firm bekerja pada pasar monopolistik competition adalah B, kurva AR tidak sama dengan MR. Selanjutnya, informasi berikut ini dipakai untuk mengerjakan soal nomor 12 sampai 14. Sebuah firm mempunyai fungsi permintaan P sama dengan 250 min 6Hi dan biaya total TC sama dengan 4Hi pangkat 2 ditambah 100Hi ditambah 50. Baik, untuk informasi berikut ini dipakai untuk mengerjakan soal nomor 12 sampai 14. Sebuah firm mempunyai fungsi permintaan P sama dengan 250 min Hi dan biaya total TC sama dengan 4Hi pangkat 2 ditambah 100Hi ditambah 50. Untuk soal yang nomor 12, equilibrium output dan equilibrium price sama dengan P sama dengan 250 min 6Hi, TC sama dengan 4Hi pangkat 2 ditambah 100Hi ditambah 50. TC sama dengan P kali Hi sama dengan 200 min 6Hi dikali Hi. TR sama dengan 250Hi min 6Hi pangkat 2. TR aksen sama dengan 250 min 12Hi. MR sama dengan TR aksen. MR sama dengan 250 min 12Hi. MC sama dengan TC aksen. MC sama dengan 8Hi ditambah 100. Jadi, MR sama dengan MC menjadi 250 min 12Hi sama dengan 8Hi ditambah 100. Menjadi min 12Hi min 8Hi sama dengan 100 min 250. Selanjutnya yaitu min 20Hi sama dengan 150, Hi sama dengan 7,5. Untuk PE ini sama dengan 250 min 6Hi sama dengan 250 dikurangi 6 dalam kurung 7,5. Jadi PE sama dengan 250 min 45 sama dengan 45. Selanjutnya yaitu
Nomor 13, besarnya profit maksimal yang diperoleh adalah TR sama dengan 250 Hi min 6 Hi pangkat 2 sama dengan 250 dikali 7,5 min 6 dikali 7,5 pangkat 2 sama dengan 1875,337,5 dan hasilnya sama dengan 1,537,5. Dan selanjutnya adalah TC sama dengan 4 Hi pangkat 2 min 100 Hi plus 50 sama dengan 4 dikali 7,5 dipangkatkan 2 sama dengan 100 dikali 7,5 plus 50. Jadi hasilnya 225 ditambah 750 ditambah 50 sama dengan 1025. Untuk profit maksimum sama dengan TR min TC sama dengan 1537,5 min 1025. Dan hasilnya adalah 512,5. Selanjutnya yaitu 14. Melihat fungsi permintaan frame ini bekerja pada industri, yaitu jawabannya adalah C. Persaingan monopolistik. Nomor 15. Yang manakah di antara keadaan berikut ini yang tidak memberikan frame di pasar persaingan oligopoli, yaitu jawabannya adalah D. Semua frame merupakan price taker. Selanjutnya yaitu nomor 16. Ciri khas hubungan antara frame di dalam industri oligopoli yang membedakan dari struktur yang lain adalah jawabannya B. Leadership, salah satu frame menjadi pemimpin, sedang yang lain menjadi pengikut. Untuk nomor 17, yang manakah di antara pernyataan berikut ini yang menyatakan monopoli? Jawabannya adalah A. One frame industry, sebuah industri hanya berisi sebuah frame saja. Nomor 18, diferensiasi produk di dalam industri persaingan tidak sempurna menyebabkan jawabannya adalah B. Setiap frame dapat menetapkan harga jual bagi produknya masing-masing. Nomor 19, di dalam industri persaingan monopolistik, itu terjadi. Produk yang diproduksi oleh semua frame homogen. Nomor 20, keseimbangan frame, equilibrium of the frame, terjadi ketika C. MR sama dengan MC. Untuk nomor 21, Pak Panijan memulai usaha dengan membuka warkop. Dia tahu bahwa sudah banyak warkop di pasar, sehingga ia memutuskan untuk merancang warkopnya memiliki perbedaan dengan yang sudah ada di pasar. Keterangan itu menunjukkan bahwa pasar yang dimasuki oleh Pak Panijan adalah pasar B, persaingan monopolistik. Nomor 22, dalam jangka panjang, sebuah frame di dalam persaingan monopolistik akan mendapatkan D, laba normal. Istilah industri persaingan tidak sempurna meliputi bentuk-bentuk struktur pasar berikut ini. Jawabannya adalah A. Persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Baik, di sini ini adalah sebuah informasi untuk mengerjakan soal nomor 24 sampai nomor 26. Oke. Diketahui TC sama dengan 0,33 Hi pangkat 3 min 0,5 Hi pangkat 2 ditambah 30 Hi ditambah 600. Untuk nomor 24 ini, ditanya AFC pada saat Hi sama dengan 10. Jadi, TC sama dengan 0,33 Hi pangkat 3 min 0,5 Hi pangkat 2 ditambah 30 Hi ditambah 600. TFC sama dengan 600 itu adalah konstan. Jadi, AFC sama dengan TFC per Hi sama dengan 600 per 10 sama dengan 60. Untuk selanjutnya yaitu untuk soal nomor 25. Fungsi marginal cost dari fungsi di atas adalah MC sama dengan perubahan total cost dibagi perubahan quantity atau MC sama dengan TC aksen.
MC sama dengan 0,99 Hi pangkat 2 min Hi plus 30. Dan untuk nomor 26, istilah industri persaingan tidak sempurna meliputi bentuk-bentuk struktur pasar berikut ini. Jawabannya adalah A. Persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Selanjutnya, berdasarkan kurva di samping ini, maka untuk nomor 28, keseimbangan frame ditunjukkan oleh titik. Jawabannya adalah B, yaitu di titik D. Selanjutnya, untuk nomor 29, titik B digunakan untuk menentukan besarnya. Jawabannya adalah D, the optimum of output. Nomor 30, kurva average variable cost atau AVC bagi sebuah frame yang beroperasi di dalam industri persaingan monopolistik berbentuk. Jawabannya adalah A, menyerupai huruf U. Untuk nomor soal 31, pada saat keseimbangan frame mendapatkan, jawabannya adalah D, the profit maximizing output. Selanjutnya yaitu soal nomor 32. Di pasar kita dapati produk sampo seperti Sunlight, Clear, dan banyak lagi, masing-masing dengan varian produknya. Semua produsen itu bekerja di dalam industri. Jawabannya adalah C, persaingan monopolistik. Soal nomor 33, sebuah frame memiliki fungsi AR sama dengan 4500 min 8 Hi. Frame ini bekerja. Jawabannya adalah C, di dalam industri persaingan monopolistik. Nomor 34. Apabila tingkat output optimal sebuah frame terjadi lebih dahulu daripada tingkat output paling menguntungkan, maka frame itu bekerja dengan, jawabannya adalah D, decreasing AC dan decreasing MC. 35. Apabila dalam sebuah pasar perusahaan-perusahaan di dalam pasar tersebut menjual produk yang konsumen sulit membedakan satu sama lainnya, maka pasar tersebut adalah I, perfect competition market. 2, monopolistic competition market. 3, oligopoly. Dan jawabannya adalah A, perfect competition market dan monopolistic competition market. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal B. Soal benar atau salah, silahkan abjad A jika pertanyaan benar dan abjad D jika salah. Untuk soal nomor 36, berdasarkan gambar di samping, maka pada saat 5 lebih kecil output, lebih kecil 20, terjadi abnormal profit. Dan pernyataan tersebut adalah A, benar. Selanjutnya nomor 37. Berdasarkan gambar di samping, maka jika ditarik garis singgung TR dan TC, yang sejajar adalah tempat pada output sama dengan 15 unit, maka hal itu menunjukkan besarnya equilibrium output. Dan pernyataan tersebut adalah A, benar. Untuk nomor 38. Jika suatu frame memiliki kurva TR menyerupai parabola terbalik, berarti frame tersebut bekerja pada struktur persaingan sempurna. Dan pernyataan tersebut adalah D, salah. Untuk nomor 39, the most profitable of output dalam pasar persaingan sempurna dengan melalui kurva TR dan kurva TC akan terjadi bila garis singgung dari ordinat pada TC yang memiliki sudut terkecil. Dan pernyataan tersebut adalah D, salah. Selanjutnya nomor 40. Pada persaingan tidak sempurna, frame akan mencapai equilibrium apabila kurva MC memotong AC terendah. Dan pernyataan tersebut adalah D, salah. Oke, selanjutnya adalah untuk soal nomor 3, yaitu di sini nomor 1, gambarkan kurva AR, MR, AC, MC, dan hubungkan di antara kurva tersebut dengan tepat pada pasar perfect competition. Dan yang kedua adalah tunjukkan juga posisi equilibrium of the frame. Dan yang ketiga adalah tunjukkan frame dalam kondisi profit, rugi, normal profit.
lalu arsirlah luas daerahnya. Yang keempat adalah lengkapi kurva dengan notasi dan tanda keterangan kurva. Baik, di sini dijelaskan bahwa frame keadaan rugi karena AR atau pendapatan kurang dari AC rata-rata, maka di dalam arsiran tersebut garis AR itu diarsir ke atas ke titik AC. Berada atau di daerah arsiran antara garis lurus kurva AR dan titik AC terendah.